Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan ceria ya. Baik, kita hari ini akan membahas tentang peranan vektor pada mekanisme penularan penyakit. Nah, apa itu? Kita bahas dulu. Ini tadi kan peranan vektor dalam mekanisme penularan penyakit. Apa itu vektor? Kalian sudah harus di luar kepala ya. Vektor adalah suatu arthropoda yang dapat memindahkan bibit penyakit atau infection agent pada tubuh inang yang rentan ya, atau host yang rentan. Itu sudah harus di luar kepala ya. Oke, nah ini penularan. Jadi penularan tuh ada beberapa faktor. Mulai dari 2 faktor, 3 faktor, dan 4 faktor. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penularan dengan 2 faktor hidup. Jadi interaksi penularan antara makhluk hidup dengan host sehingga menyebabkan rasa sakit pada host. Contohnya saja pada binatang yang menggigit host yang menyebabkan rasa sakit. Ya, rasa sakit atau gatal. Ini kan binatang pengganggu. Bisa saja kumbang, bisa saja nyamuk, bisa saja lalat yang menghisap darah. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi, bisa saja digigit anjing. Nah, ini. Nah, ya. Ini bisa saja anjing ini menggigit manusia, atau manusia menggigit anjing, tidak ya, atau manusia menggebuk anjing mungkin ya. Contohnya tadi, jadi bisa dicontohkan dengan entomofobia, jadi suatu ketakutan ya, ketakutan akan serangga. Misal saja dengan penyengat atau kumbang yang bisa dapat memasukkan jarum dari bagian belakangnya ke manusia ya, kalau orang Melayu bilang disentup gitu ya. Jadi kita takut ngelihat kumbang aja, kita takut ya. Kemudian atau gigitan atau sengatan ya, gigitan misalnya dari ular atau anjing tadi ya. Ngelihat anjing aja kita udah takut. Kalau saya ngelihat anjing, kalau anjing kurap mungkin enggak, tapi kalau anjing yang gede, dia ngelihat kita gimana gitu udah takut. Nah itu ya. Atau ngelihat ular aja kita udah takut duluan. Nah itu suatu tadi penyakit dengan 2 faktor, atau digigit sekalian seperti ini. Nah ya, atau terbentuk reaksi alergi daripada gigitan ya. Kemudian terkena cairan beracun daripada serangga ya. Nah, sampai di sini mengerti ya, penyakit dengan 2 faktor. Berarti ada manusianya di situ, ada hewannya. Oke, kita lanjut ya. Yang kemudian yang B adalah penularan dengan 3 faktor. Jadi interaksi penularan antara makhluk hidup dengan host yang menyebabkan terjadinya penularan atau perpindahan agent atau penyakit sehingga inang atau host menjadi sakit. Nah, contohnya tadi gigitan nyamuk tapi ada virus dengue-nya kepada host. Nah, itu ya. Gigitan nyamuk ada filariasisnya kepada host. Nah, itu penyakit dengan 3 faktor ya. Nah, ini penularan DBD tadi ya. Ada hostnya, ada nyamuknya, ada nyamuk yang mengandung DBD, ada DBD-nya di sini, kemudian ada manusia lain. Nah ya, jadi ada 3, ada host, ada nyamuk, ada DBD, ada host. Nah, sama dengan filariasis juga, ini menyebabkan sakit. Ini pada kaki, pada kemaluan, pada mamai. Nah, jangan lama-lama ngeliat ini. Nah, yang ketiga, penularan dengan 4 faktor hidup.
Jadi, interaksi penularan antara makhluk hidup, vektor dengan host yang menyebabkan terjadinya penularan atau perpindahan agen sehingga host menjadi sakit. Ya. Jadi penularan antara makhluk hidupnya di sini ada kera, kemudian vektor, ada vektornya, ada nyamuknya, kemudian ada penyakitnya, ada parasitnya, dengan host yang menyebabkan terjadinya perpindahan agen atau suatu penyakit sehingga host menjadi sakit. Nah, ini contohnya malaria. Jadi dipahami ya, yang 3 faktor. Nah, 3 faktor, kemudian yang 4 faktor. Nah, 4 faktor ini contohnya penyakit malaria dan pes. Saya akan menerangkan tentang penyakit malarianya, tetapi yang menjadi tugas kalian adalah mencari dan menerangkan bagaimana penyakit pes itu bisa dikatakan 4 faktor. Nanti saya buka di kelas tugas ya, kumpulkannya di kelas tugas. Nah ya, jadi 4 faktor ini contohnya malaria dan pes. Tugas kalian untuk mencari 4 faktor itu pada penyakit pes itu apa-apa saja. Kalau ini kan tadi yang 3 faktor, ada manusia, ada host, kemudian ada virus dengue, ada nyamuk, ada virus dengue, ada hostnya. Ya. Nah, itu 3 faktor. Nah, sekarang yang 4 faktor, kalian cari yang pes. Ada apa, ada apa, ada apa, dan ada apa. Nah, sekarang saya contohkan untuk yang malaria. Nah, malaria itu dia berasal dari primata ya, dari primata yang ada di hutan. Nah, dia tapi tidak menyebabkan penyakit. Jadi tidak demam menggigil primatanya ini gitu ya. Kera, siamang, atau orangutan tidak sakit, tapi dia mengandung parasit itu. Ya, dia flora normal di dalam si primata ini. Kemudian datang nyamuk hutan. Ini ada kita tahu, kalian udah belajar di entomologi bahwa Anopheles itu dia berada di rawa-rawa ya. Kalau di kota dia tidak ada rawa-rawa, jadi nyamuknya nggak ada ya. Keranya bisa saja ada, manusianya ada, nyamuknya tidak ada untuk menularkan ya, membawa sampai kepada manusia. Nah, jadi balik lagi ke 4 faktor. 1 primata, 2 nyamuk, 3 parasitnya, parasit malarianya, kemudian 4 manusianya. Ini manusia bisa ke manusia lain nanti, tapi dengan perantaraan vektor ini. Ya, nah ini karena tadi nyamuknya ada di rawa-rawa, di dalam hutan, kemudian ada primata, ada kera, ada orangutan dan sebagainya, dia menggigit darah primata ini. Tetapi karena pembukaan ladang, pembukaan hutan untuk pertanian, atau ladang yang berpindah oleh masyarakat. Nah, itu kan biasanya masyarakat atau orang yang sedang membuka hutan itu, atau masyarakat yang sedang bercocok tanam di hutan, di ladang berpindah, dia biasanya sehari 2 hari nginep di dekat ladangnya. Setelah dia selesai menanam, nanti dia pulang ke kampungnya. Nah, karena pembukaan hutan itu tadi, maka primata-primata ini lari ke hutan yang lebih lebat, sehingga nyamuk tidak tersedia darah untuk dikonsumsinya untuk proses pematangan telurnya, sehingga manusia yang ada itulah yang dihisap darahnya oleh nyamuk ini ya. Nah, ini kalau nyamuk tadi sudah mengandung parasit malaria dari primata, ini di dalam tubuh nyamuk sudah mengandung
parasit malarianya ya. Parasit malarianya dalam bentuk mikro dan makrogamet, kemudian menjadi zigot, ookinet, ookista, kemudian menjadi sporozoid. Di sporozoid ini dia siap untuk ikut di kelenjar liur nyamuk. Kemudian nanti ada manusia, dia tusukkan liurnya itu yang sudah mengandung sporozoid. Gunanya untuk apa? Untuk mengencerkan tadi darah yang akan dihisapnya pada tubuh manusia, kemudian masuklah tadi ya parasit malarianya ke tubuh manusia. Nah, ya, jadi manusianya yang sehat dan segar menjadi sakit. Nah, ya, itulah cerita tentang penyakit yang 4 faktor. Dan kalian harus bisa menjelaskan tadi dari yang penyakit 2 faktor, penyakit 3 faktor, dan penyakit 4 faktor. Ya, demikian penjelasan tentang penyakit, vektor, yang mekanisme vektor dalam penyebaran penyakit. Nah, untuk minggu depan sebagai informasi, insya Allah kita sudah akan praktek ya. Kita mulai dulu prakteknya dengan membuat alat-alat praktek kita ya. Dan kalian saya harapkan yang ada di luar kota sudah bisa datang ke Pontianak untuk praktek, karena praktek itu wajib gitu ya. Kita sudah bisa praktek untuk minggu depan, dan kita kejarkan dulu untuk praktek-prakteknya sambil teori tetap berjalan, saya kirim di GC. Nah, praktek juga berjalan ya, kita praktek di lab atau di lapangan, tapi tetap ada teori di GC, dan mungkin insya Allah ada kuis-kuisnya ya, karena kuis-kuis ini akan akan sebagian besar akan saya keluarkan dari di ujian ya. Jadi jangan pernah mengentengkan kuis ya, dan itu akan menambah nilai kalian. Saya ingin kalian dapat A semua. Jadi dari semester 1 yang nilainya sudah A, pertahankan. Yang belum dapat A, dapat B atau C, itu ditingkatkan di semester 4 ini sampai ke semester nanti kalian semester 8. Saya berharap nilai kalian A semua ya. Tetap semangat untuk menjalankan praktek. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.